Jepang adalah negara yang memikat hati banyak orang dengan keindahan alam, teknologi canggih, dan tradisinya yang kaya, terutama yang berkaitan dengan kedisiplinan waktu. Salah satu aspek yang paling menonjol dari Jepang adalah bagaimana masyarakatnya sangat menghargai tata krama dan adat istiadat. Sejak dahulu kala, tata krama Jepang yang ketat telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Dan secara menakjubkan, mereka berhasil memadukan adat istiadat tradisional ini dengan pengaruh budaya barat yang lebih baru. Namun, di balik keselarasan budaya ini, terdapat beberapa aturan dan kebiasaan yang mungkin terdengar aneh atau bahkan membingungkan bagi orang luar, terutama bagi kita orang Indonesia. Salah satu aturan yang menarik perhatian itu adalah mengenai usia dewasa untuk memberikan izin seksual legal adalah di usia 13 tahun yang telah ditetapkan sejak 1907. Usia legal adalah usia di mana seseorang diizinin secara hukum untuk melakukan aktivitas seksual. Namun, pada tahun 2019, warga Jepang pun memulai kampanye demonstrasi bunga atau flower demo untuk melawan kekerasan seksual yang kemudian memicu perubahan besar dalam undang-undang negara ini. Jepang akhirnya mengesahkan undang-undang yang mendefinisikan ulang pemerkosaan dan menaikkan usia persetujuan, yang sebelumnya salah satu yang terendah di antara negara-negara maju. Usia legal persetujuan yang sebelumnya 13 tahun, kini telah dinaikkan menjadi 16 tahun. Perubahan ini merupakan bagian dari perombakan besar-besaran dalam hukum kejahatan seksual di Jepang untuk lebih melindungi korban dan menyelaraskan hukum Jepang dengan standar internasional. Sejarah pun mencatat banyak korban kekerasan seksual di Jepang yang tidak melaporkan kejadian tersebut karena takut atau kurangnya bukti. Reformasi ini dianggap sebagai kemenangan bagi para penyintas dan aktivis, memberikan harapan baru dan meningkatkan perlindungan terhadap kekerasan seksual di Jepang. Undang-undang baru ini mengubah definisi pemerkosaan dari hubungan seksual secara paksa menjadi hubungan seksual non-konsensual. Ini menciptakan ruang hukum untuk konsep persetujuan atau consent yang sebelumnya kurang dipahami dan diterapkan di Jepang. Selanjutnya ada aturan di permandian umum atau onsen yang sangat ketat dan memiliki beberapa keunikan yang mungkin terdengar aneh bagi orang luar. Banyaknya onsen di Jepang dapat dijelaskan oleh letak geografis negara ini yang berada di atas zona gunung berapi di kawasan Samudra Pasifik. Ini memberikan sumber panas alami yang melimpah untuk mata air panas di bawah tanah. Jepang memiliki lebih dari 30.000 onsen dan sekitar 3.000 resort dengan onsen menjadikannya bagian integral dari budaya dan kehidupan sehari-hari orang Jepang. Namun, salah satu aturan yang paling mencolok adalah keharusan untuk benar-benar telanjang saat berenang. Ini karena di Jepang, pakaian itu dianggap tidak higienis untuk dipakai di dalam onsen. Dan tradisi ini telah berlangsung sejak lama. Selain itu, sebelum memasuki kolam air panas, setiap pengunjung wajib mencuci seluruh badan mereka terlebih dahulu untuk menjaga kebersihan air di onsen. Onsen di Jepang juga melarang orang bertato loh untuk masuk. Hal ini karena tato di Jepang masih sangat erat kaitannya dengan Yakuza, mafia Jepang, sehingga dianggap tidak sopan untuk menunjukkan tato di tempat umum seperti onsen. Meskipun ada beberapa onsen yang melonggarkan aturan ini, terutama bagi turis asing, banyak loh onsen tradisional yang tetap memberlakukan larangan ini. Pengunjung juga dilarang memasukkan kepala ke dalam air karena rambut itu dianggap dapat membawa kotoran dari luar. Plus, dilarang berisik, berenang, melompat, atau menyelam di dalam onsen karena tujuan orang ke sana ya pengen tenang. Jepang juga memiliki berbagai aturan makan yang mungkin terasa aneh bagi kita orang-orang luar. Salah satu aturannya adalah etiket makan mie, di mana masyarakat Jepang sangat menganjurkan slurping saat makan ramen atau jenis mie lainnya. Menyeruput mie dengan suara slurp dianggap menghargai koki yang udah masak dan dipercaya dapat meningkatkan rasa dari mie tersebut karena aroma dan rasa yang lebih baik didapatkan melalui mulut daripada hidung. Selain itu, terdapat aturan yang melarang menusuk makanan dengan sumpit. Penusuk makanan dengan sumpit dikenal dengan shashi-bashi, dianggap sangat tidak sopan dan tidak menghargai makanan. Hal ini mengharuskan seseorang untuk lebih berhati-hati dan mengambil makanan dengan perlahan menggunakan sumpit atau sendok jika makanan itu terlalu keras atau licin. Aturan lainnya yang penting adalah larangan makan sambil berjalan atau disebut taberuki. Di Jepang, makan sambil berjalan itu dianggap sebagai perilaku yang buruk dan kasar karena menunjukkan ketidakhormatan terhadap makanan.
Aturan ini berasal dari masa ketika makanan sulit untuk didapatkan, sehingga makan di depan umum dianggap tidaklah pantas. Meskipun aturan ini tidak seketat dulu, kebiasaan ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Jepang. Aturan dan kebiasaan di tempat kerja mereka mungkin juga tampak aneh bagi orang luar. Salah satu aturan yang paling terkenal adalah tidak boleh pulang sebelum bos. Meskipun jam kerja resmi berakhir pukul 5 sore, para pekerja seringkali nih tetap berada di kantor hingga pukul 8 atau 9 malam. Dan pulang lebih awal dari bos itu ya, dianggaplah tidak sopan. Selain itu ada kebiasaan nomikai, yaitu acara minum bersama setelah kerja. Nomikai diadakan untuk berbagai alasan, seperti merayakan pencapaian proyek atau memperkenalkan karyawan baru. Dalam nomikai, junior biasanya menuangkan minuman untuk senior, dan setelah acara utama selesai, beberapa karyawan mungkin melanjutkan ke nijikai atau pesta kedua di tempat lain. Meskipun ya acara ini tidak wajib, menolak undangan nomikai seringkali dianggap tidak sopan dan dapat menimbulkan rasa tidak enak terhadap atasan serta rekan kerja. Pada akhir tahun, ada juga Bonenkai, sebuah nomikai khusus untuk melupakan hal-hal buruk di tahun tersebut dan menyongsong tahun baru dengan semangat baru. Bagi para pekerja, menghadiri nomikai berarti harus menjaga sikap, tidak minum terlalu banyak, tidak terlihat bosan, dan tidak bersikap terlalu akrab atau belak-belakan. Bahkan, hal-hal yang terjadi di nomikai tidak boleh dibicarakan lagi keesokan harinya. Salah satu kebiasaan yang menonjol lainnya dalam bersosialisasi adalah pentingnya memberikan dan menerima sesuatu dengan dua tangan. Yang ini menunjukkan rasa hormat dan tentunya penghargaan. Misalnya, ketika menerima kartu nama, hadiah, atau dokumen, penggunaan kedua tangan dianggaplah sangat sopan dan menandakan perhatian penuh terhadap pemberi. Selain itu nih, menunjuk dengan satu jari itu dianggap tidak sopan di Jepang. Sebagai gantinya, orang biasanya menggunakan seluruh tangannya atau gerakan halus dengan tangan terbuka untuk menunjukkan sesuatu atau seseorang. Kebiasaan lain yang sangat diperhatikan itu adalah memberikan uang dalam amplop khusus, terutama dalam konteks acara seperti pernikahan, pemakaman, atau tahun baru. Amplop yang digunakan seringkali dihiasi dengan desain dan pita yang sesuai dengan acara tersebut, menandakan ketulusan dan penghormatan. Gak kalah bikin heran nih soal aturan pencemaran nama baik orang lain dengan menyatakan fakta di depan umum, entah fakta itu benar atau enggak. Tetap berpotensi dikenakan hukuman penjara hingga 3 tahun atau denda maksimal 500.000 yen. Tuh gosip nih. Pencemaran nama baik di Jepang dinilai berdasarkan 3 kriteria utama. Apakah pernyataan tersebut merusak reputasi seseorang? Apakah pernyataan tersebut dibuat di depan umum? Dan apakah pernyataan tersebut tanpa dasar yang memadai atau tidak benar? Kasus 2 Channel misalnya, ini adalah forum internet terbesar di Jepang, di mana seorang pengguna anonim membuat tuduhan terhadap sebuah perusahaan. Pada tahun 2006, Debito Arudo berhasil memenangkan tuntutan pencemaran nama baik terhadap 2 Channel dan menuntut pihak pemilik 2 Channel, Hiroyuki Nishimura, yang menolak menghapus postingan anonim yang menuduh Arudo sebagai penganut supremasi kulit putih. Pengadilan pun memutuskan bahwa tuduhan tersebut merusak reputasi Arudo dan memerintahkan Nishimura untuk membayar ganti rugi sebesar 1.100.000 yen kepada Arudo. Selanjutnya, ada aturan berburu dan memakan hewan laut seperti paus di Jepang yang merupakan praktik legal dan terlanjur menjadi bagian dari budaya mereka, meskipun mendapat kecaman luas dari masyarakat internasional. Berburu paus dan lumba-lumba serta memakan anjing laut dan singa laut adalah kegiatan yang sah dan hasilnya dapat dengan mudah ditemukan di toko dan restoran tertentu. Selain itu, konsumsi sirip hiu juga legal dan dianggap sebagai makanan lezat. Pemerintah Jepang berpendapat bahwa makan daging ikan paus adalah bagian dari budaya mereka dan tak seharusnya diatur oleh negara lain. Kendati demikian, praktik ini tetap kontroversial dan sering diperdebatkan, terutama karena jumlah konsumen daging ikan paus di Jepang sebenarnya sangatlah sedikit. Terus, meskipun aturan tentang rokok itu sangat ketat, rokok masih dapat dibeli dari mesin penjual otomatis dengan menggunakan kartu ID bernama Taspo. Aturan ini berlaku sejak tahun 2008 untuk mencegah anak di bawah usia untuk merokok. Rokok di Jepang sebagian besar harganya sekitar 400-500 yen atau sekitar 53.000-60.000 rupiah.